Ketika pria berjalan pulang dalam keadaan mabuk, tiba-tiba ada pengendara motor yang menghampiri dirinya sehingga membuat tubuh pria ini seketika menjadi lemas dan terkapar di tengah jalan. Penyerangnya mengatakan kalau ini adalah balasan atas semua perbuatanmu yang telah mengakibatkannya mendekam di penjara selama ini. Namun melihat seorang gadis yang datang melintas, mereka pun langsung pergi meninggalkannya. Melihat pria ini tergeletak di tengah jalan, gadis ini segera turun dari sepeda motornya untuk menolong pria tersebut. Namun pria ini menolaknya, meminta gadis ini untuk tidak ikut terlibat dengan apa yang sedang dialaminya. Bahkan dirinya diperingatkan oleh orang lain yang melintas, mengatakan kalau pria itu adalah seorang penjahat terkenal dan meminta gadis ini untuk menjauh dari dirinya. Namun gadis ini tak tega melihat pria ini yang akan segera mati akibat kehilangan banyak darah, lalu segera menghentikan sebuah bajai yang melintas untuk mengantarkan pria ini pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, gadis ini meminta agar dokter segera mengoperasi luka yang dialami oleh pria ini. Namun mengetahui kalau pria ini terluka akibat tusukan senjata tajam, perawat ini mengatakan kalau pasien ini adalah urusan pihak kepolisian dan akan segera melaporkannya kepada mereka. Namun gadis ini memohon agar mereka tidak menunda untuk menyelamatkan pria ini yang sudah sangat sekarat. Perawat ini bertanya siapakah dirimu bagi pria ini, yang dengan terpaksa gadis ini menjawab kalau pria ini adalah abang kandungnya sendiri. Yang akhirnya, suster kepala ini meminta para perawatnya untuk segera membawa pria masuk ke dalam ruang operasi agar dapat segera diselamatkan. Mereka pun akhirnya segera dilayani. Sementara pria ini tidak sadar kalau dirinya sedang di rumah sakit dan akan segera dioperasi. Sementara gadis ini dengan tulus mengurus semua kebutuhan pria ini. Bahkan suster ini mengatakan kalau abangnya telah kehilangan banyak darah dan membutuhkan donor darah O+ dengan segera. Gadis ini berkata kalau dirinya memiliki jenis darah yang sama dan tanpa berlama lagi segera mendonorkan darahnya demi kesembuhan pria tersebut. Pria ini akhirnya selamat dari masa kritisnya. Gadis ini dipanggil oleh suster untuk menjumpai abangnya tersebut, dan setelah memastikan kalau pria ini akan baik-baik saja, gadis ini pun akhirnya pergi setelah berhasil menyelamatkan nyawanya. 2 bulan berlalu, gadis ini pamit ke ibunya untuk berangkat kuliah dan meminta sepupunya untuk pergi sebelum mereka terlambat. Namun tak lama kemudian ada iring-iringan kendaraan yang mendatangi kediamannya, yang ternyata itu adalah seorang pengusaha properti yang datang bersama para preman-preman suruhannya, lalu menemui ayah si gadis dan mengancam agar sang ayah untuk segera melepaskan rumah miliknya agar dirinya bisa memulai membangun gedung mall di daerah ini. Namun karena masih saja menolak menjual, para preman ini mulai membuat keonaran di rumah mereka, lalu kembali mengancam jika dalam waktu seminggu mereka tidak melepaskan rumah ini, maka mereka akan terus kembali sampai rumah ini hancur rata dengan tanah. Gadis ini meminta sang ayah untuk melaporkan hal ini ke polisi, namun sepupunya berkata kalau premanisme harus dilawan oleh preman itu sendiri. Lalu mereka pun segera mendatangi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seorang preman yang terkenal untuk meminta perlindungannya. Yang ternyata preman itu adalah seorang pria yang pernah diselamatkan oleh gadis ini dari kematiannya tempo hari. Namun ternyata pria ini tidak mengingat semua kejadian tersebut dan malahan meminta bayaran atas perlindungan yang harus diberikannya kepada mereka. Para preman kampung ini mendatangi ke kediaman si gadis untuk memberikan perlindungan kepada rumahnya yang akan dirampas dengan licik oleh para pengembang jahat dan preman bayaran mereka. Ayah si gadis mempersilahkan para preman kampung ini untuk masuk dan tinggal di rumah mereka untuk beberapa waktu agar keluarganya bisa merasa jauh lebih aman dari ancaman pengembang jahat tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian orang-orang suruhan pengembang itu kembali datang untuk memberikan teror kepada ayah si gadis, yang kemudian segera memberitahukan kepada pria ini untuk menghadapi mereka. Yang tanpa rasa takut sedikit pun, pria ini segera keluar untuk menghadapi mereka, lalu meminta pistol dari anak buahnya, dan tanpa melihat sedikit pun dirinya segera menembak mobil para preman pengembang ini dan mengancam mereka semua untuk tak usah kembali lagi kemari atau mereka akan berurusan langsung dengan dirinya. Mendengar ancaman preman kampung ini, para preman pengembang ini menjadi ketakutan dan tak berani masuk untuk mengancam pemilik rumah itu lagi. Lalu segera melaporkan ke bos pengembang ini yang menyuruh mereka kalau ayah si gadis sekarang mendapatkan perlindungan dari seorang preman kampung.